Selamat pagi, berjumpa lagi dengan akuntansi manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Nah, di sini manajemen persediaan sendiri itu dibagi menjadi dua, ada just in case dan nanti akan ada just in time. Untuk manajemen persediaan just in case itu biaya yang berhubungan dengan persediaan, antara lain biaya pemesanan, kemudian biaya setup, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan sediaan. Jadi di sini manajemen persediaan just in case ini adalah manajemen yang dia itu menggunakan persediaan dalam produksi perusahaan gitu ya. Nah, di sini ada biaya pemesanan, contohnya adalah biaya untuk memesan dan menerima pemesanan, kemudian ada biaya setup, itu untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan untuk memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Kemudian ada biaya penyimpanan, yaitu biaya yang timbul karena menyimpan suatu persediaan, dan ada biaya kehabisan sediaan, yaitu biaya yang terjadi karena tidak tersedianya produk yang dipesan oleh pelanggan. Nah, di sini ada alasan untuk memiliki persediaan dalam sistem just in case, yaitu yang pertama untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan, kemudian untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalkan ada pengiriman yang harus tiba-tiba dikirim gitu, dapat dikirim tepat waktu karena ada persediaannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi yang dikarenakan adanya kegagalan mesin, kemudian suku cadang yang tidak memenuhi spesifikasi, adanya suku cadang atau bahan yang tidak memenuhi ketidaksediaan bahan baku atau suku cadang. Kemudian yang keempat, keterlambatan pengiriman bahan atau suku cadang oleh pemasok. Nah, di sini untuk yang metode yang menghadirkan persediaan ada economic order quantity, adalah model persediaan dalam model persediaan tradisional. Nah, di sini dalam pengembangan kebijakan yang berhubungan dengan persediaan, perusahaan harus mampu menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah berapa banyak jumlah unit bahan atau suku cadang yang harus dipesan untuk produksi. Kemudian yang kedua adalah kapan suatu pesanan itu dilakukan. Nah, di sini EOQ itu adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Asumsinya, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Kemudian penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, harga konstan selama periode tersebut, jadi harganya stabil ya. Nah, ini rumusnya. TC sama dengan P dikali D dibagi Q ditambah C dikali Q per 2. Untuk keterangannya bisa dibaca di bawahnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Data untuk penentuan biaya persediaan pada suatu perusahaan reparasi barang-barang elektronik itu di bawah ini. Kemudian di sini suku cadangnya dibeli dari luar perusahaan. Nah, di sini sudah ada D sama dengan 20.000 unit, kemudian Q-nya 2.000 unit, P-nya 1.000 rupiah per pesanan, kemudian C-nya adalah 40 rupiah per unit. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi ya. Perhitungannya seperti ini. Jadi untuk yang pertama kita menghitung banyaknya pemesanan per tahun, itu sama dengan D per Q, yaitu 20.000 unit dibagi dengan 2.000 unit sama dengan 10 kali pemesanan. Kemudian yang kedua ada biaya pemesanan total, D dibagi Q dikali dengan P, yaitu 10 yang tadi ya, banyak pemesanan per tahun itu kan 10, kemudian dikali dengan 1.000 rupiah, P-nya sama dengan 10.000. Kemudian yang ketiga ada persediaan rata-rata, Q dibagi 2, Q-nya 2.000 unit, kemudian dibagi 2 sama dengan 1.000 unit. Untuk yang keempat, biaya penyimpanan total, Q dibagi 2 dikali C sama dengan 1.000 unit dikali dengan 40 rupiah sama dengan 40.000 rupiah. Kemudian yang kelima, biaya persediaan total 10.000 ditambah dengan 40.000. Jadi yang
biaya pemesanan total itu ditambah dengan biaya penyimpanan total sama dengan Rp50.000. Nah, kemudian perhitungannya dilanjutkan dengan Q sama dengan EOQ sama dengan 2 dikali DP dibagi C, kemudian diakar. Hasilnya seperti ini. EOQ-nya ketemu 1000. Jadi jumlah persediaan paling ekonomis dari ini suatu perusahaan reparasi barang-barang elektronik tadi adalah sebesar 1000 unit. Nah, di sini ada soal tambahan. Apabila jumlah yang dipesan yaitu 1000 unit, maka ini tadi diulangi ya untuk penghitungannya sama dengan yang perhitungan awal. Tapi di sini D dibagi Q-nya diganti dengan 1000 unit. Jadi D-nya 20.000 unit dibagi dengan 1000 unit sama dengan 20 kali pemesanan. Kemudian biaya pemesanan total juga sama. Untuk D dibagi Q-nya sama dengan tadi 20 kali pemesanan. Kemudian harganya 1000, jadi totalnya 20.000. Kemudian persediaan rata-ratanya Q-nya 1000 unit dibagi dengan 2 sama dengan 500 unit. Kemudian yang keempat, biaya penyimpanan total juga Q dibagi 2, Q-nya tadi 1000 dibagi 2, 500 unit dikali dengan C itu Rp40 sama dengan 20.000. Jadi persediaan totalnya, biaya pemesanan totalnya tadi 20.000, yang poin kedua ditambah dengan 20.000 dari poin keempat sama dengan 40.000. Jika jumlah unit dipesan sebanyak 1000 unit, maka total biaya persediaan minimal adalah sama dengan biaya pemesanan atau biaya penyimpanan. Dalam soal itu 20.000. Nah, di sini untuk sistem persediaan itu ada reorder point atau titik pemesanan kembali. Nah, reorder point ini adalah pemesanan kembali persediaan untuk mengisi persediaan yang habis. Nah, di sini juga ada waktu tunggu. Waktu tunggu itu adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menunggu datangnya bahan baku sejak pemesanan dilakukan. Jadi ketika perusahaan memesan suatu bahan baku gitu ya, mesti kan ada jeda waktunya sampai barang itu datang. Nah, itu waktu tunggunya. Untuk menghitung reorder point itu sama dengan persediaan minimal ditambah dengan tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Nah, untuk menghitung persediaan minimal itu didapat dari tingkat penggunaan bahan maksimal per hari dikurangi dengan tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari, kemudian dikalikan dengan waktu tunggu dalam hari. Jika misalkan perusahaan itu tidak menerapkan sistem persediaan minimal gitu ya, rumusnya di bawah ini. Jadi tingkat penggunaan bahan per hari dikali dengan waktu tunggu dalam hari. Nah, contohnya ini diketahui tingkat penggunaan maksimum bahan baku 125 kg per hari, sedangkan tingkat penggunaan bahan baku rata-rata 100 kg per hari. Waktu tunggunya 4 hari. Nah, di sini persediaan minimalnya sama dengan 125 kg penggunaan maksimum bahan baku dikurangi dengan 100 kg. Jadi penggunaan bahan baku rata-rata, kemudian dikali dengan waktu tunggunya 4 hari sama dengan 100 kg. Jadi persediaan minimalnya adalah 100 kg. Kemudian baru kita hitung reorder point-nya. Reorder point-nya itu persediaan minimal ditambah dengan penggunaan bahan baku rata-rata dikali dengan waktu tunggu. Jadi 100 kg ditambah dengan penggunaan bahan baku rata-rata tadi 100 kg ya per hari, kemudian dikali dengan waktu tunggunya per hari, waktu tunggunya itu adalah 4 hari sama dengan 500 kg. Jadi pemesanan kembali dapat dilakukan ketika tingkat persediaan bahan bakunya itu 450 gram. Jadi mendekati angka 500 kg. Kemudian yang selanjutnya ada manajemen persediaan just in time. Nah, manajemen persediaan just in time ini berbeda dengan yang just in case tadi. Jadi dia tidak mengadakan persediaan gitu. Dia tidak menyimpan persediaan di perusahaan.
just in time ini adalah pendekatan manufaktur yang memproduksi barang berdasarkan permintaan yang sesungguhnya ada, bukan dari jadwal sesuai dengan proyeksi permintaan. Jadi kalau misalkan ada permintaan produksi gitu, permintaan dari pelanggan, dia baru akan memproduksi dan dia baru akan membeli bahan baku, seperti itu. Tujuannya yaitu ada dua, meningkatkan laba dan memperbaiki proses kompetitif perusahaan. Jadi di sini meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan ini dilihat dari kemampuan si just in time ini mengelola biaya-biaya persediaan gitu, meminimalisir biaya persediaan. Nah, biaya pemesanan dan penyimpanan dalam pendekatan just in time. Di sini pendekatan just in time ini mengkhususkan pada 3 hal, yaitu kontrak jangka panjang, pengisian kembali berkelanjutan, dan electronic data interchange. Nah, di sini kekuatan dari just in time ini dia melakukan kontrak jangka panjang dengan supplier, sehingga harga yang didapatkan itu tidak naik turun gitu ya, tidak fluktuatif, karena kan ntar kalau misalnya tiba-tiba pesannya, ntar kalau misalkan baru ada pesanan masuk gitu, nanti tiba-tiba harganya sudah naik, atau misalkan udah nggak ada diskon gitu ya. Nah, di sini bisa diminimalisir dengan melakukan kontrak dengan supplier ini dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Kemudian pengisian kembali berkelanjutan. Jadi di sini pada pendekatan just in time ini perusahaan itu tidak lagi memikirkan tentang stok barang gitu ya, tapi ketika ada pesanan otomatis dari sistem itu akan mengirim ke supplier untuk mengisi, perusahaan A ini membutuhkan bahan baku untuk produksi sebanyak sekian gitu. Jadi itu akan tersistem, dan dia sistemnya ini menggunakan electronic data interchange. Jadi sudah terhubung ya antara supplier dengan si perusahaan ini, tanpa harus memikirkan nanti ketika kita butuh kita harus pesan gitu. Enggak, jadi suppliernya dia sudah bisa mengetahui si perusahaan ini butuh kapan dan berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, seperti itu. Di sini ada kinerja tenggat due date. Nah, ini solusi dari JIT. Kinerja tenggat ini adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan. Jadi pada masa-masa yang lalu persediaan itu dianggap sebagai jaminan si perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman barang yang diminta pelanggan. Jadi kalau si perusahaan punya persediaan, maka si perusahaan itu mampu gitu memenuhi pesanan-pesanan dari pelanggan atau permintaan pelanggan. Tapi JIT ini dapat menyelesaikan masalah kinerja tenggat dengan mengurangi waktu tunggu secara dramatis. Jadi di sini meskipun JIT itu melakukan pemesanan bahan itu dadakan gitu ya, tapi dia bisa mengurangi waktu tunggu. Jadi yang misalkan nunggunya biasanya nunggu 6 hari atau seminggu gitu, dia bisa mempersingkat itu, sehingga proses produksinya kemudian barang sampai pelanggan itu akan lebih cepat dari proses pemesanan barang kemudian produksi, kemudian akan berpengaruh pada si barang itu nyampe ke pelanggan itu akan lebih cepat. Nah, di sini pendekatan JIT ini juga menghindarkan dari shutdown dan reliabilitas proses. Jadi di sini kebanyakan shutdown itu terjadi karena ada kegagalan mesin atau bahan baku yang buruk, kemudian ketidaktersediaan bahan baku atau suku cadang. Nah, di just in time ini dia menyelesaikan masalah tersebut dengan menekankan pada pemeliharaan preventif, pengendalian kualitas, dan membangun hubungan baik dengan pemasok. Nah, untuk diskon dan peningkatan harga pada pembelian JIT versus penyelenggaraan persediaan. Nah, di sini tujuan adanya persediaan itu untuk menekan biaya harga barang yang dibeli di masa akan datang, seperti yang saya bilang tadi, bahwa misalkan nih kita beli pada masa ketika ada diskon gitu, harganya lebih murah.
Tapi misalkan suatu saat ternyata perusahaan itu mendapat pesanan itu ketika mungkin udah nggak ada diskon gitu ya. Nah itu perusahaan kan sempat was-was gitu ya, wah ini ntar kalau misalkan harganya tinggi gitu gimana, produk kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk lain di pasaran gitu ya. Nah di sini just in time ini mengakalinya dia dengan melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok dan melakukan nego harga. Jadi ada kestabilan pasokan gitu dari satu pemasok dan kestabilan harga. Jadi si JIT ini tidak melakukan penyimpanan persediaan, tapi dia melakukan hubungan baik dengan si supplier. Nah di sini meski just in time ini terdengar mutakhir gitu ya sistemnya, tapi di sini dia juga memiliki keterbatasannya ada dua, yaitu penerapan JIT itu membutuhkan waktu karena kan dia serba tersistem ya, apalagi dia harus melakukan kontrak jangka panjang, hubungan baik dengan supplier, dan itu nggak bisa 1-2 bulan selesai gitu ya, mesti dia membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa mengantisipasi interupsi produksi. Jadi semisalkan tiba-tiba nih ada pesanan dari pelanggan dalam jumlah yang sangat banyak, nah itu karena si JIT ini tidak menyediakan persediaan, maka dia tidak bisa memenuhi produksi tersebut. Nah di sini alternatifnya adalah dapat menggunakan pendekatan theory of constraint. Theory of constraint atau teori kendala yaitu teori yang mengakui bahwa setiap organisasi dibatasi oleh batasan-batasan. Nah teori ini tuh mengembangkan pendekatan untuk mengatasi batasan tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan perbaikan secara berkelanjutan. Konsep dasarnya yang pertama, throughput adalah laba yang dihasilkan melalui penjualan, yaitu perbedaan antara penjualan dengan biaya variabel level unit. Yang kedua adalah persediaan. Persediaan adalah semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi throughput. Dan yang ketiga, biaya operasi didefinisikan sebagai semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Jadi ketiga konsep ini dia larinya ke throughput ya. Jadi ke peningkatan laba dan meminimalkan persediaan, kemudian mengurangi biaya operasi. Nah, di sini teori constraint mengakui penurunan persediaan, menurunkan biaya penyimpanan. Nah, teori ini berpendapat bahwa penurunan persediaan akan menimbulkan keunggulan kompetitif, menghasilkan produk yang lebih baik, kemudian harga jualnya juga lebih rendah. Yang ketiga ada daya tanggap yang lebih cepat. Tahapannya di sini ada 5: mengidentifikasi batasan organisasi, mengeksploitasi batasan yang mengikat, kemudian mengesampingkan hal lain untuk keputusan-keputusan yang dibuat dalam tahap kedua, yang keempat mengurangi batasan yang mengikat, dan kelima mengulang ke proses awal. Nah ini untuk tahap pertama, mengidentifikasi batasan organisasi. Jadi di sini mengklasifikasikan batasan itu ada 2, batasan eksternal dan internal. Untuk yang eksternal itu faktor yang membatasi perusahaan bersumber dari luar perusahaan, contohnya permintaan pasar terhadap produk dari perusahaan. Kemudian ada batasan internal, yaitu yang membatasi perusahaan yang bersumber dari dalam perusahaan, misalkan keterbatasan kapasitas mesin. Kemudian kita melangkah ke tahap kedua, eksploitasi batasan mengikat. Tujuannya menjamin bahwa bauran produk optimal diproduksi. Kemudian di sini ada drummer, yaitu batasan mengikat yang utama. Dan di sini ada juga time buffer, yaitu persediaan yang dibutuhkan untuk memelihara batasan sumber ekonomi, digunakan selama interval waktu tertentu. Ada juga ROPS, yaitu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat bahan baku yang dimasukkan ke operasi pertama di pabrik dengan tingkat produksi pada batasan drummer.
Contohnya ini, misal perusahaan mempunyai 3 proses produksi berurutan, penggerindaan, pengeboran, pengelapan. Nah, setiap proses ini mempunyai batasan sumber. Sementara di sini ada permintaan suku cadang yang terbatas juga, suku cadang sebanyak 30 unit dan suku cadang Y yang suku cadang X tadi 30 unit, yang suku cadang Y 100 unit. Nah, satu batasan yang mengikat internal yaitu proses pengeboran, sehingga baran optimalnya 30 suku cadang X dan 30 unit suku cadang Y. Oleh karena proses pengeboran memberi masukan kepada proses pengelapan, maka proses pengeboran disebut batasan drummer untuk seluruh pabrik. Nah, di sini diasumsikan bahwa permintaan harian adalah sama 6 unit untuk setiap suku cadang. Time buffernya 2 hari, akan memerlukan 24 unit suku cadang lengkap dari proses pengerindaan sebesar 12 unit suku cadang X dan 12 unit suku cadang Y. Untuk menjamin bahwa time buffer tidak melebihi tingkat 6 unit per hari untuk setiap suku cadang, maka bahan yang dimasukkan ke proses pengerindaan hanya sebanyak kebutuhan, yaitu 6 unit per hari. Nah, di sini ROP ini ada ini. Jadi yang suku cadang yang dimasukkan ini tidak lebih banyak dari 6 unit per hari. Untuk yang tahap ketiga, itu mengesampingkan hal lain untuk pembuatan keputusan pada tahap kedua. Contohnya apabila kapasitas pengerindaannya 80 unit suku cadang per minggu, maka kan tadi yang ini ya 30-30 gitu ya, yang ini jadi 80, otomatis akan ada penambahan produksi 20 unit suku cadang per minggu. Nah, berdasarkan batasan drummer yaitu Departemen Pengeboran. Oleh karena itu dalam suatu periode, 1 tahun kelebihan persediaan barang dalam proses adalah 1000 unit. Nah, 1000 unit itu dapat dari mana? 1000 unit ini dari 20 unit yang tambahan tadi, yang di atas yang 80 itu. 80 dikurangi 60 kan 20 ya. 20 unit dikali dengan ada 50 minggu kerja. Otomatis Departemen Pengilapan harus berproduksi mengikuti departemen sebelumnya, yaitu pengerindaan. Oleh karena itu, produksi di Departemen Pengilapan dapat dikontrol berdasarkan output dari Departemen Pengeboran. Untuk yang tahap keempat, mengurangi batasan mengikat. Hal ini dilakukan yaitu dengan memulai suatu program perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi mengurangi batasan yang mengikat yang dimiliki. Contohnya, karena tadi produksi X dan Y itu terbatas ya, dan si perusahaan menambah shift jam kerjanya menjadi setengah shift jam kerja untuk peningkatan produksi suku cadang X dan Y. Di sini dihitung jam kerja awalnya 120 jam pengeboran, dia ditingkatkan menjadi 180 jam pengeboran per minggu. Kemudian tambahan dari 60 jam itu dapat meningkatkan produksi suku cadang Y dan suku cadang Y saja dari 30 unit menjadi 50 unit. Jadi ada peningkatan suku cadang Y itu sebanyak 20 unit, sehingga throughputnya juga meningkat sebesar 36.000 per minggu. Itu asalnya dari 1.800 dikali dengan 20 unit. Nah, penambahan setengah shift jam kerja ini dia otomatis menambah throughput sebesar 36.000. Maka penambahan setengah shift ini menguntungkan karena dia seperti awal yang konsep dari theory of constraint, dia tujuannya adalah menambah throughput. Nah, karena di sini ada penambahan throughput, jadi dia dianggap menguntungkan untuk perusahaan. Untuk yang tahap kelima yaitu pengulangan proses. Nah, semisalkan nih perusahaan menambah satu shift kerja penuh untuk operasi pengeboran, kapasitas yang tersedia 240 jam pengeboran. Nah, batas pengeboran dan pengilapan mampu memproduksi lebih banyak suku cadang Y, tapi untuk proses penggerindaan itu tidak dapat menambah produksi karena Departemen Penggerindaan mempunyai kapasitas maksimumnya 80 unit per minggu untuk kombinasi dari suku cadang X dan suku cadang Y. Jadi batasan drummer yang baru adalah penggerindaan. Oleh karena itu proses teori constraint perlu diulang. Jadi diulang dari tahap yang awal tadi untuk melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dengan mengelola si batasan tadi.
Oke, cukup sekian untuk materi manajemen persediaan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.